Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika dengan NIM 401231111034. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penentuan garis pangkal yang ada di Unclos 1982 beserta karakteristiknya. Berikut penjelasannya. Garis pangkal atau baseline adalah elemen fundamental dalam hukum laut internasional yang digunakan sebagai titik awal untuk mengukur batas-batas maritim suatu negara, di mana penentuan garis pangkal diatur secara rinci dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang tertuang dalam Unclos 1982. Lalu garis pangkal atau baseline itu adalah titik awal pengukuran seluruh zona maritim. Seperti termasuk di dalamnya ada laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan juga landas kontinen. Nah, secara singkat, laut teritorial itu adalah area laut yang terletak di luar garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil laut. Lalu ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, itu adalah area yang diperluas hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana pada zona ekonomi eksklusif ini negara pantai itu memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Lalu ada landasan kontinen, di mana itu adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alami dari wilayah daratan suatu negara hingga batas terluar dari tepian kontinen. Lalu apa sih fungsi dari garis pangkal? Nah, garis pangkal itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, itu dapat menentukan batas maritim. Nah, jadi garis ini menjadi dasar dalam penentuan batas laut teritorial dan zona lainnya. Lalu untuk membedakan perairan. Jadi garis pangkal membantu membedakan antara perairan pedalaman dan juga laut teritorial. Lalu fungsinya juga untuk resolusi sengketa maritim. Dalam konflik batas maritim antara negara-negara, dan juga garis pangkal juga berfungsi sebagai acuan hukum untuk penyelesaian sengketa. Lalu untuk prosedur penetapan garis pangkal secara umum, yang pertama ada penentuan mengenai titik dasar. Sebelum menentukan garis pangkal, negara itu harus menetapkan titik dasar yang akan digunakan. Nah, titik dasar ini harus memiliki koordinat geografis yang jelas dan juga dapat diukur dengan akurasi yang tinggi. Dan titik-titik ini akan membentuk garis pangkal yang akan digunakan untuk menentukan batas maritim. Lalu yang kedua, dengan menggunakan pengukuran garis air rendah. Jadi air garis rendah merupakan dasar untuk menentukan posisi garis pangkal. Nah, ini diperoleh melalui interpolasi data kedalaman dan juga topografi pantai, di mana pengukuran harus dilakukan dengan sistem koordinat yang tepat agar nantinya hasilnya itu dapat akurat. Lalu yang ketiga itu dapat digunakan dengan penarikan garis pangkal. Setelah titik dasar itu tadi ditentukan dan garis air rendah juga telah diukur, maka langkah selanjutnya adalah dapat menarik garis pangkal sesuai dengan jenis yang dipilih.
itu bisa normal atau juga lurus. Nah, dalam hal ini survei pantai mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa penarikan garis tidak merugikan kepentingan negara manapun. Lalu untuk UNCLOS sendiri, UNCLOS 1982 itu mengatur 4 metode penentuan garis pangkal. Di mana menurut UNCLOS 1982, penentuan garis pangkal merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi geografis dari sebuah negara pantai. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai cara penentuan garis pangkal, dan juga saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama adalah garis pangkal biasa atau yang disebut dengan normal baseline, di mana garis pangkal biasa ini adalah garis yang ditarik mengikuti permukaan air rendah atau low water line sepanjang pantai. Nah, ini tuh berfungsi sebagai titik awal untuk mengukur batas laut teritorial. Lalu untuk proses penentuannya itu dapat menggunakan peta resmi, di mana negara pantai harus menggunakan peta skala besar yang diakui secara resmi untuk menunjukkan garis air rendah. Nah, peta ini harus didasarkan pada data hidrografi yang kuat dan diakui oleh komunitas internasional. Contohnya itu ada TideGod dan LIDAR atau Satellite Altimetry. Lalu penentuan dengan titik referensi, di mana titik-titik pada peta yang menunjukkan garis air rendah harus ditentukan dengan jelas, sehingga posisi garis pangkal dapat diukur secara tepat. Lalu, dalam beberapa kasus, jika ada pulau-pulau kecil atau terumbu yang muncul di atas permukaan air, garis pangkal bisa ditarik dari titik-titik tersebut jika memenuhi syarat tertentu. Dan juga ada metode adanya validasi peta, di mana peta itu harus disahkan oleh instansi resmi, seperti contohnya Disidros TNI AL di Indonesia, dan dipublikasikan ke Organisasi Hidrografi Internasional. Lalu karakteristiknya itu pertama dinamis, di mana garis ini tuh dapat berubah seiring waktu akibat pengaruh alam seperti erosi, sedimentasi. Tapi perubahan ini tuh tidak otomatis mempengaruhi status hukum garis pangkal. Yang kedua ada keterhubungan dengan daratan, di mana garis pangkal biasa itu harus memiliki hubungan yang erat dengan daratan dan tidak boleh terputus dari kontur pantai. Lalu ada universal, di mana metode default jika tidak ada kondisi geografis khusus yang memerlukan garis pangkal lain. Nah, contohnya itu ada pantai stabil seperti Pantai Bondi di Australia atau Pantai Copacabana di Brasil. Lalu tantangan pada hal ini itu adalah perubahan iklim dalam memengaruhi posisi garis air rendah akibat kenaikan permukaan laut. Lalu juga ada kesalahan dalam pemetaan hidrografi, itu dapat menyebabkan sengketa pada batas maritim. Lalu yang kedua, ada garis pangkal lurus atau straight baseline, di mana garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik antara titik-titik tertentu di sepanjang pantai yang sangat berlekuk atau memiliki banyak pulau di dekatnya. Nah, untuk prosedur penentuannya, itu negara pantai itu dapat menarik garis pangkal lurus jika pantainya tidak linear, misalnya zigzag atau terdapat deretan pulau di dekatnya. Contoh itu di Norwegia dan juga Kanada. Lalu dapat dilakukan dengan titik-titik untuk menarik garis. Ini harus dipilih berdasarkan adanya pertimbangan geografis atau harus mengikuti arah umum dari pantai.
Lalu ada larangan penarikan dari elevasi surut, di mana garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari elevasi surut kecuali ada struktur permanen seperti mercusuar. Lalu karakteristiknya, perairan yang terletak di dalam garis pangkal lurus harus cukup dekat dengan daratan untuk dianggap sebagai perairan pedalaman. Lalu karakteristik kedua adalah stabil, yang mana tidak berubah meski garis pantai mundur kecuali direvisi negara. Lalu pengakuan internasional, di mana penarikan garis pangkal lurus harus mendapat pengakuan internasional untuk memastikan legitimasi hukum. Nah, contoh kasusnya di Norwegia 1981, Mahkamah Internasional mengakui garis pangkal lurus Norwegia untuk melindungi fjord dan nelayan tradisional. Lalu pada Laut Cina Selatan, di mana klaim Tiongkok dianggap melanggar pasal 7 karena garis menyimpang jauh dari arah pantai. Lalu yang ketiga ada garis pangkal kepulauan, di mana garis pangkal kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar suatu negara kepulauan. Pada garis ini, prosedur penentuannya itu dapat di mana negara kepulauan itu harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki rasio luas perairan terhadap luas daratan itu antara 1:1 hingga 9:1. Lalu harus memiliki panjang maksimum setiap garis pangkal adalah 100 mil laut, tetapi hingga 3% dari total panjang dapat melebihi 125 mil laut. Lalu juga harus ada pengakuan internasional. Sama seperti halnya dengan berbagai metode lainnya, penarikan garis ini juga harus adanya pengakuan internasional. Lalu karakteristiknya, adanya perairan pedalaman. Nah, perairan itu di dalam garis pangkal kepulauan dianggap sebagai perairan pedalaman dengan memberikan hak penuh kepada negara kepulauan atas sumber daya laut di dalamnya. Lalu ada juga keterkaitan pulau-pulau, di mana pulau-pulau dalam negara kepulauan itu harus saling terkait secara geografis dan juga harus terkait secara politik. Nah, karakteristiknya juga ada mengenai hak lintas asing, di mana itu kapal asing itu berhak untuk melintas atau melintas damai melalui alur kepulauan. Lalu tantangan dalam ini adalah adanya kritik rasio 9:1, di mana salah satunya adalah klaim Indonesia di Natuna dianggap melebihi batas rasio. Lalu yang keempat ada garis pangkal spesifik, di mana pada garis pangkal spesifik ini mencakup garis-garis khusus yang digunakan untuk menutup muara sungai, teluk, atau juga pelabuhan. Nah, dalam proses penentuan pada muara sungai, itu garis dapat ditarik melintasi muara sungai antara titik-titik pada kedua sisi tepi sungai saat air surut. Nah, contohnya itu pada sungai Amazon gitu ya, di Brazil. Lalu yang kedua ada teluk. Nah, jika jarak antara titik-titik air rendah pada pintu masuk teluk itu tidak melebihi 24 mil laut, garis penutup itu dapat ditarik di antara titik tersebut. Nah, contohnya itu pada Teluk Tonkin di Vietnam dan antara Vietnam sampai Tiongkok gitu. Lalu ada pelabuhan. Nah, untuk pelabuhan sendiri, garis pangkal itu diukur dari struktur permanen pelabuhan terluar. Lalu ada terumbu karang, di mana garis air rendah di tepi terumbu digunakan sebagai garis pangkal. Contohnya itu di Kepulauan Maladewa. Lalu ada karakteristik. Nah, karakteristiknya itu fleksibel penarikan, di mana negara pantai
memiliki fleksibilitas dalam menentukan garis pangkal berdasarkan kondisi lokal tertentu, seperti bentuk geografi muara ataupun bentuk geografi teluknya. Lalu, dalam hal ini juga memiliki tantangan dalam penentuan garis pangkal. Nah, di antaranya tuh seperti ada perubahan iklim dan juga geografis, di mana kenaikan permukaan laut itu dapat mengubah posisi garis air rendah, mempengaruhi keabsahan garis pangkal. Di mana dalam menentukan garis pangkal itu negara mungkin perlu untuk seperti menyesuaikan klaim maritim seiring perubahan-perubahan ini. Lalu ada akurasi peta, di mana keakuratan peta itu sangat penting dalam penentuan garis pangkal. Apabila peta tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran batas maritim. Nah, kesimpulannya bahwa garis pangkal itu merupakan elemen krusial dalam hukum laut internasional yang berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan batas maritim suatu negara. Dengan melalui berbagai jenis garis pangkal yang diatur oleh UNCLOS 1982, negara-negara dapat mengelola sumber daya laut mereka tuh secara efektif sambil mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, di mana penetapan garis pangkal yang tepat itu sangat penting untuk menjaga kedaulatan maritim dan mencegah sengketa internasional di lautan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.